Saya tekankan kepada bunda semuanya, saya belum menjadi ustadz. Saya masih pemain sinetron sampai hari ini. Kalau ibu nggak percaya saya main sinetron, tonton sinetron saya di Tukang Bubur Naik Haji di RCTI, promosi namanya. Saya masih pemain sinetron itu. Tetapi hari ini saya akan perkenalkan Bapak dan Ibu kepada ustadz yang sebenar-benarnya. Ustadz itu bahasa Arab, artinya guru. Guru itu yang digugu dan ditiru. Kalau Adipura diikuti, digugu oleh ibu-ibu sebanyak ini, diikuti oleh perempuan sebanyak ini, pulang ke rumah istri saya stres. Kalau Adipura dicontoh, ketika Adipura main sinetron, ibu nyontoh Adipura, bisa kacau balau itu semuanya. Karena itu saya tekankan, saya belum cukup layak menjadi ustadz. Tapi boleh nggak hari ini saya perkenalkan ibu kepada ustadz yang sebenar-benarnya? Boleh nggak? Oke. Kalau guru itu artinya yang digugu dan ditiru, artinya yang diikuti dan dicontoh, maka apa yang harus kita ikuti dan siapa yang harus kita contoh? Kalau ibu ngikutin ustadz yang selama ini ibu kenal, ustadz itu kebetulan belajarnya di Madinah. Orang yang belajar di Madinah cenderung kepada pendapat Abdullah bin Abi Wahab. Lama-lama menjadi salafi. Maka pendapat ibu pun akan Islamnya Islam versi salafi. Kalau ibu ngikutin seorang ustadz yang lulusan Gontor, dia cenderung kepada NU, maka ibu lama-lama menjadi NU. Pendapat Hasyim Asy'ari. Kalau ibu ngikutin lulusan Jogja yang cenderung kepada pendapat Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka ibu pun akan menjadi Muhammadiyah. Jadi yang benar yang mana? Karena itu saya bilang, saya menawarkan alternatif yang lain. Yang harus diikuti oleh kita adalah bukan ustadz lulusan Kairo, Madinah, Yordania, Gontor, Tebu Ireng, Sunan Derajat, silakanlah itu mau lulusan manapun juga. Ya, tetapi yang harus kita ikuti adalah seperti di dalam Al-Quran di surat 7 Al-A'raf ayat 203. Karena di dalam hadis dikatakan Islam akan menjadi 73 golongan. Dari 73 golongan hanya ada satu golongan yang diterima Allah. Golongan apakah itu ya Rasul? Rasulullah bersabda, golongan itu adalah golongan yang mengikuti apa yang aku dan sahabat-sahabatku ikuti. Lantas apa yang diikuti oleh Rasulullah dan para sahabatnya? Di dalam Al-Quran di surat 7 Al-A'raf ayat 203. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-7 Al-A'raf ayat 203. Fa idalam tatihim bi ayati qalu laulat stabaita. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Hadza basuir min rabbikum wa huda wa rahmatan liqaumin. Apabila kamu Muhammad datang kepada mereka tidak membawa ayat-ayat suci Al-Quran, maka mereka akan berkata kepadamu, kenapa kamu gak bikin ayat sendiri? Bagaimana Allah mengingatkan Muhammad Rasulullah SAW untuk selalu membawa ayat ketika bertemu dengan jemaahnya. Betul tidak? Kul katakan Muhammad, inna ma'attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Sesungguhnya aku Muhammad hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dari Tuhanku. Hadza basuir min rabbikum. Ini adalah bukti yang nyata dari Tuhan. Wahuda, petunjuk. Warahmat, dan rahmat liqaum yu'minun, bagi yang meyakini. Jadi Muhammad Rasulullah SAW pun mengikuti Al-Quranul Karim. Maka yang harus kita ikuti atau harus kita gugu adalah Quran. Karena kalau tidak, maka yang terjadi apa? Nanti Islam menjadi 73 golongan. Hanya satu golongan yang diterima Allah. Golongan apakah itu ya Rasul? Golongan yang mengikuti apa yang aku dan sahabat-sahabatku ikuti. Sementara yang diikuti oleh Rasulullah dan sahabatnya adalah Quran. Lantas pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang harus kita ikuti? Yang diikuti adalah Quran. Lantas yang harus ditirunya siapa? Yang harus ditirunya siapa? Mari kita lihat.
Al-Quran itu disimpan di lantai apa di lemari? Al-Quran disimpan di lantai apa di lemari? Subhanallah. Al-Quran disimpan di hati. Di surat 29 Al-Ankabut ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa ayatin bainatin fi suduril ladzi utul ilmun wa may yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Sebenarnya Al-Quran adalah ayat-ayat yang nyata di dalam sudur, di dalam hati orang yang berilmu. Dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang dolim. Sekarang kita perhatikan. Ibu, apapun yang Adipura ucapkan, apapun yang diperbuat oleh tangan dan kaki Adipura, sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di hati Adipura. Betul tidak? Contoh, suami ibu janji akan buka bersama di rumah. Ditungguin jam 5.30, jam 5.45 tidak tampak batang hidung suami ibu. Ibu menghubungi dan tidak diangkat-angkat. Di SMS tidak diangkat-angkat. Di WhatsApp tidak diangkat-angkat. Di Line tidak diangkat. Di Pet, di Instagram, semua ibu coba dan tidak diangkat-angkat. Facebook pun dicoba, tidak diangkat-angkat. Email pun dicoba, tidak juga ada kabar. Jam 8 malam belum pulang, jam 9 malam belum pulang, tiba-tiba baru nongol ketika mau sholat subuh. Ibu gimana tuh ngadepinnya? Dari mana aja ayah? Dihubungin gak ada. Saya bilang, udahlah jangan banyak nanya, ayah ngantuk nih. Sholat dulu dong. Iya ntar udah sholat. Sholat langsung tidur. Kira-kira sama ibu ketika tidur dihadapin pada dipunggungin. Ketika dipunggungin tiba-tiba suami nyolek. Mama, apa? Teleponin dari tadi nggak ada. Kalau gitu nggak enak. Mama udah masak tahu nggak? Nah, terus tiba-tiba si ayahnya ngomong, maaf. Anak kasihan tuh anak-anak tuh nungguin kamu tahu nggak? Oh, udah mulai segala macam. Ada kabar lagi, bukan apa-apa, mama takut ada apa-apa dengan kamu. Oh, sosok perhatian kan? Terus si bapaknya ngomong, bukan apa-apa sih. Tadi bos ngajak makan sahur. Waduh nemenin, handphone baterai low bat, ya udahlah, nggak enak. Bos ngajak ngomong terus. Bukan apa-apa sih, bos mau ngasih THR. Kebetulan dapat nih 10 juta nih buat mama aja. Rubah nggak gayanya? Assalamualaikum. Ngomong dong dari tadi. Rubah nggak? Habisin deh buat mama tuh 10 juta. Apa udah capek. Bukan apa-apa, mama masih khawatir. Rubah. Perubahan daripada ucapan perbuatan kita sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di hati kita. Setuju? Ketika ibu dalam hati senang kepada seseorang ketika ketemu hari ini, apa kabar? Subhanallah Pak Ustadz, makin ganteng aja. Gimana Pak Ustadz? Saumnya, gitu nggak? Tapi kalau benci sama Ustadznya gimana? Dia lagi. Misalnya begitu. Maka otomatis apapun yang Adipura dan ucapkan, baik diucapkan ataupun diperbuat, sangat dipengaruhi oleh hatinya. Sekarang mari kita lihat. Muhammad Rasulullah SAW menyimpan Al-Qur'annya di mana? Kalau begitu caranya, ucapan dan perbuatan Rasulullah SAW apa? Wahai Aisyah, seperti apakah akhlak Rasulullah? Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah adalah Quran. Kenapa akhlaknya Quran? Karena Al-Qurannya disimpan di dalam sudur Muhammad Rasulullah SAW. Karena itu yang harus kita contoh siapa? Di dalam Al-Quran di surat 33 Al-Ahzab ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Muhammad Rasulullah SAW suri tauladan. Kalau begitu caranya, guru atau ustadz adalah yang digugu yaitu Quran, yang ditiru adalah Muhammad Rasulullah SAW. Dari sana lahir hadis, aku tinggalkan
dua perkara. Yang pertama adalah kitabullah, dan yang kedua adalah sunnahku. Barang siapa yang mengikuti keduanya, dia akan selamat dunia dan akhirat. Karena itu, pada kesempatan hari ini saya akan perkenalkan ibu bapak kembali kepada ustadz yang sebenar-benarnya, yaitu mengikuti Al-Quran dan mencontoh Rasulullah SAW. Maka apapun yang akan Adipura sampaikan hari ini adalah apa yang memiliki dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Saya ini orang yang dulunya sering berbuat kesalahan, dan sekarang saya sedang menebus kesalahan-kesalahan saya. Bahasa kerennya, saya lagi tobat, ibu. Kalau saya tobat, kira-kira orang yang tobat pingin nambah dosa apa ngurangin dosa? Supaya tidak nambah dosa, Adipura harus berbuat sesuatu yang benar. Maka apapun yang keluar dari mulut Adipura hari ini adalah sesuatu yang penuh dengan kebenaran. Karena ketika ibu mengikuti kebenaran itu, maka Adipura akan mendapatkan pahala seperti ibu melakukannya, tanpa mengurangi pahala ibu. Dalam hadis begitu. Tetapi ketika Adipura menyampaikan keburukan dan ibu melakukan keburukan itu atau kesalahan itu, maka Adipura akan menanggung kesalahan atas dosa yang Adipura sampaikan itu, tanpa mengurangi dosa ibu. Jadi ibunya tetap dosa, saya makin dosa. Supaya saya tidak salah, maka apapun yang Adipura sampaikan hari ini adalah sesuatu yang benar. Maka ketika ibu melakukannya atau mengikuti apa yang saya sampaikan, saya akan mendapatkan pahala untuk menebus dosa-dosa saya. Karena itu, saya harus menyampaikannya berdasarkan kebenaran. Di dalam Al-Quran surat 17 Al-Isra ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazala. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Al-Quran benar-benar diturunkan Allah, membawa kebenaran. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad sebagai mubasyir, pemberi kabar gembira, wa nadhir, peringatan. Dari dalil inilah maka Muhammad Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu menulis perkataanku selain daripada Al-Quran. Kamu boleh menyampaikan perkataanku, tapi jangan mengada-ada atas namaku. Dari dalil hadis inilah Anas bin Malik berkata, kalau bukan karena hadis tadi, maka aku akan banyak menulis perkataan-perkataan Rasulullah SAW. Kenapa itu terjadi? Karena waktu itu Al-Qurannya pun belum tertulis. Ditakutkan ada ucapan Nabi Muhammad dan Quran bersatu. Maka yang boleh ditulis waktu itu Quran dulu, hadis jangan, kalau enggak nanti nyampur, paham? Tapi kalau sekarang, ya bolehlah. Kalau dari dalil tadi, maka sebetulnya saya mau bertanya sama bapak dan ibu, mana yang lebih dulu, Quran apa hadis? Quran dulu apa hadis dulu? Quran dulu apa hadis dulu? Quran dulu, baru hadis. Maka dulu ketika saya belajar tentang agama Islam, yang saya pelajari pertama apa? Quran. Ketika saya menguasai Quran, guru saya nyuruh saya belajar hadis kepada Ahmad Faujani, Critical Hadis S2 di Gontor. Maka saya belajar Quran dulu, setelah belajar Quran saya belajar hadis. Yang sekarang terjadi mayoritas orang belajar hadis nggak tahu Qurannya. Hadis satu dengan hadis lain beda tidak? Nah itulah yang menyebabkan akhirnya Islam berpecah belah. Tapi kalau belajar duluannya Quran dulu baru hadis, dari dulu sampai sekarang setiap golongan agama Islam Qurannya beda nggak? Itu kalau saya boleh menyampaikan hari ini. Ketika ibu belajar hadis tanpa belajar Quran, maka yang terjadi Islam berpecah belah. Tapi kalau ibu belajar Quran dulu baru belajar hadis, Islam akan tetap bersatu. Karena hadis, ada nggak perbedaan hadis satu sama lain?
Beda. Karena perbedaan hadis akan menyebabkan Islam menjadi berbeda-beda. Tapi kalau Anda belajarnya Quran dulu, ibu dan bapak belajar Quran dulu, Quran setiap golongan di Islam sama enggak? Maka lama-lama Islam kan bersatu. Di dalam Al-Quran di surat 16 An-Nahl ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi talafu fihi wa huda wa rahmal liqaumin. Dan tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Quran melainkan dengan Al-Quran itu kamu menyelesaikan perselisihan yang ada di antara mereka. Petunjuk dan rahmat bagi yang meyakini. Jadi kalau kita belajar Quran dulu, baru belajar hadis, maka kita akan cenderung menyelesaikan masalah. Orang yang tidak suka kepada Islam akan memecah belah Islam melalui apa? Quran, nggak mungkin. Karena Quran dijamin Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang akan memelihara Al-Quran. Maka Al-Quran tidak mungkin bisa berubah, betul? Di surat 15 Al-Hijr ayat 9. Surat ke-15 Al-Hijr ayat 9. Maka dari dalil itu, mereka bisa akan merusak Islam dengan mempergunakan perbedaan di dalam hadis atau perbedaan di dalam penulisan. Sebagai contoh nih, ini yang membuat saya agak-agak geli-geli sedap kalau saya bilang. Kalau istilah Bang Togu itu, ini geli-geli sedap ini Bang Adi. Ya, sekarang kita buktikan apa yang saya sampaikan sebagai contoh. Suatu saat saya mendapatkan broadcast antara penulisan insya Allah dengan insya Allah pakai sound. Oke. Orang berdebat satu sama lain. Kemudian orang bertanya ke Adipura, Bang Adipura, yang benar mana? Jawaban saya, dua-duanya benar. Loh, kok dua-duanya benar sih? Kamu boleh nulis insya Allah, kamu boleh ngomong insya Allah, tapi ada persyaratannya. Apa? Mari kita lihat. Ini perbedaan. Kalau kita berbeda, kembalikan ke apa tadi? Quran. Sekarang ibu buka Qurannya. Surat 2 Al-Baqarah ayat 70. Sok. Ada Quran? Saya juga mau megang Quran. Mana Qurannya? Tadinya mau megang yang pink, boleh yang coklat ya? Enggak, saya pas megang pink kan jadinya imut, coba Bu. Bukan saya ngomong yang pink salah, cuman masalah imut nggak imut aja. Kalau saya megang ini kan, boleh nggak saya megang yang coklat? Biar apa Bu? Maco. Mari kita lihat. Surat 2 Al-Baqarah ayat 70. Ini akhirnya ketahuan juga ya, ternyata saya agak-agak ini, apa namanya? Saya kalau syuting Bu, kalau syuting, dilihat banyak teman perempuan, lawan main saya perempuan banyak, suka dikasih skenario, Bang ini skenario. Saya cuma gini aja, aduh nih nanggung nih, saya lagi pakai baju, tolong deh kamu bacain. Kenapa Bu? Karena kalau saya megang skenario begini-begini, kelihatan apa Bu? Malu saya. Coba ibu baca di surat 2 Al-Baqarah ayat 70, ditulisnya insya Allah apa inshad, pakai sin apa shad? Qurannya gitu. Yakin? Benar? Jadi yang benar penulisannya insya Allah apa insya Allah? Pakai sin, betul. Saya bilang dua-duanya benar. Sekarang ibu punya handphone, paketnya murah apa mahal? Sekarang buka Google Translate. Tolong buka Google Translate. Ya. Ibu tulis di Google Translate di Indonesianya insya Allah pakai shin. Ya. Ibu lihat orang Inggris nulisnya pakai shin apa pakai shod? Hah?
Hah? Pakai shod. Jadi yang benar insya atau inshot? Kalau orang Inggris nggak ada shin, nggak ada. Maka dia akan nulisnya gimana? Dia akan nulisnya begini. Karena di bahasa Inggris nggak ada shin, huruf shin nggak ada. Nggak percaya ibu tulis Syawal, pakai sy, Syawal. Bahasa Inggrisnya apa? Jadi yang benar insya atau insya? Kalau di Inggris nggak ada penulisan. Kayak orang Arab bisa ngomong La ilaha illallah. Bisa nggak orang Arab? Ibu, sekarang ibu panggil orang Jepang, ngomong La ilaha illallah. Betul tidak? Jadi yang benar yang mana? Ini nulis insya Allah kalau ibu memang lahir di Indonesia, memiliki bahasa Latin, alfabetnya mengenal shin. Tapi kalau orang Amerika tidak mengenal shin, nulisnya gimana? Nah, ibu sekarang tinggal di mana? Lala ibu kok dicocok belaguan Inggris sih? Tapi dua-duanya benar nggak? Ketika dua-duanya benar, diadu domba nggak Islam? Ih, kata Ustadz, lihat nih, ada tulisannya nih. Nih si bapak ini nih, Pak Ustadz Syekh Maki, lihat nih, pakai kacamata, pakai kumis, ngomongnya pakai shod loh. Hati-hati loh kalau soal penulisan, begitu nggak? Padahal dua-duanya benar nggak? Di Qurannya insya atau pakai shod atau pakai shin? Jadi yang benar yang mana? Islam asik berdebat hanya untuk hal yang tidak penting. Mau gitu terus kita? Mau gitu terus? Silahkan, saya nggak mau. Bapak dan Ibu, saya adalah lulusan pemain antagonis dari tahun 1994 sampai sekarang. Maka otomatis jam terbang saya 21 tahun ahli dalam perselisihan. Betul? Sekarang saya disuruh berselisih sesama Islam. Nggak mau. Malah saya akan mengajar kepada ibu, Bu, jangan ribut. Kenapa? Saya akan bukakan. Tuh. Ribut lagi nggak kalau saya kembali ke Quran? Jadi shin pasyad. Kalau orang boleh. Kalau ibu keturunan Londo atau asli di Amerika, nulisnya kita insya pakai SH, nggak masalah. Tapi kalau ibu orang Indonesia, nulisnya pakai apa? Dalam bahasa Arabnya apa? Debat satu sama lain. Terus kata Dipura gimana? Capek deh. Karena Anda tidak kembali ke dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah untuk menyelesaikan perselisihan. Di Quran tidak ada kalimat menyalahkan. Yang Anda membenarkan. Maka yang nulis insya Allah benar nggak? Yang nulis insya Allah benar nggak? Tapi yang penting artinya adalah Allah mengizinkan. That's it. Umbrella, what you like to bring the umbrella? Yang benar umbrella apa umbrella? Tulisannya umbrella, dibacanya umbrella. My name is George. Harusnya apa? George. Ini berdebat gara-gara George and George. Capek deh. Terus saya bilang gini aja, terserah deh, Anda aja yang suka berselisih, saya nggak mau. Oh yang kayak gitu ditunjukin sama Adipura, ahli perselisihan. Capek deh. Ada lagi orang berbicara tentang hadis. Ini salah satu contoh. Ketika tahun yang lalu ada pendapat yang dikeluarkan oleh Bapak Quraisy Shihab tentang sebuah hadis yang akhirnya menjadi perdebatan. Hadisnya begini. Suatu saat ada sahabat Rasulullah berbuat kebaikan dan sahabatnya yang lain berkata, Alhamdulillah bahwa dengan amal soleh itu kamu masuk surga. Rasulullah mendengar perkataan itu dan bertanya, apa yang kau katakan wahai sahabatku? Aku berkata bahwa amal soleh itu yang membuat dia masuk surga. Kemudian Rasulullah bersabda, tidaklah demikian. Karena sesungguhnya yang berhak menentukan seseorang di surga dan di neraka adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabatnya bertanya, bagaimana dengan Anda ya Rasul? Rasulullah bersabda, aku pun demikian. Hadis itu menunjukkan Muhammad Rasulullah SAW tidak tahu kalau beliau akan masuk surga. Mbak Quraisy pun mengatakan seperti itu.
Dan kemudian pernyataan ini ditentang oleh saudara-saudara kita yang belajar di luar negeri, baik dari LC Kairo atau Madinah ataupun dari teman-teman dari Gontor atau Tebu Ireng. Bahwa hadis yang lain berkata, aku seperti ini, kata Rasulullah, dengan orang yang mengurus yatim piatu di dalam surga. Maka dalam ayat ini menunjukkan bahwa Muhammad Rasulullah SAW tahu kalau beliau masuk surga. Dua hadis yang berbeda, betul? Saya mau nanya sama Bapak dan Ibu, yang benar yang mana? Saya jawab, dua-duanya benar. Kemudian ditanya, kok bisa sih Pak Adi dua-duanya benar? Hadisnya udah jelas beda. Jawaban saya, kalau dulu Anda belajar Quran dulu, bukan langsung kepada hadis, maka Anda akan berkata seperti yang saya katakan. Loh, kok bisa? Mari kita lihat. Saya akan buktikan. Orang yang belajar Quran dulu kemudian belajar hadis akan memiliki perbedaan dalam pemahaman. Boleh saya hapus? Boleh? Itu acting, Bu, di bagian dari acting, tenang aja. Oke, kita lihat sekarang. Hal itu menjadi permasalahan, tapi setahun yang lalu pun saya selesaikan masalah tadi dengan 6 ayat. Ngeri nggak? Masalah yang debat tuh satu sama lain, yang satu profesor, yang satu kiai haji, 6 ayat clear. Berapa ayat, Bu? Perhatikan baik-baik. Pernyataan daripada Pak Quraisy benar apa salah dulu? Saya bilang benar. Pernyataan daripada ulama yang mengatakan seperti ini dalam surga, maka Nabi Muhammad tahu akan masuk surga, benar nggak? Benar. Kok bisa? Perhatikan baik-baik. Ibu buka di surat 22 ayat 17. Ini mohon maaf, Bu, saya Quran Ibu bagus sekali, saking bagusnya ini cocok dibaca oleh yang muda. Tapi ada yang gede, Deng? Ini sengaja memang yang gede simpan di atas, rupanya bagi orang yang udah inilah, Bu. Yang paling bawah mana, Bunda? Enggak, udah ini cukup, Bunda. Udah cukup. Udah Bunda. Yang paling bawah. Oh ya, ini aja, Bunda. Ini agak ya, oke. Silakan, tolong dibacain Bunda aja surat 22 ayat 17. Saya minta tolong, nggak apa-apa ya. Bu, ada ayatnya nih, Bu. Wa idza qara'tal Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan, dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang agar kamu diberi rahmat. Setuju? Jadi yang dengar aja dapat rahmat, apalagi yang baca. Jadi mau nggak Ibu nolongin Adipura bacain? Ya, silakan bagi yang mau baca. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Syafi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Jadi yang menetapkan bahwa seseorang di surga dan di neraka siapa? Bu, orang Nasrani, orang Majusi, orang kafir, orang beriman, keputusannya di tangan siapa? Kok banyak orang yang sudah menjadi Tuhan kecil ya? Kamu di neraka, kafir, musyrik kamu. Terus yang tahu seseorang di surga neraka siapa? Allah. Bu, saya mau nanya, Fir'aun itu orang yang suka berbuat baik nggak? Fir'aun? Tuh, kata siapa Ibu? Fir'aun itu orang yang sering berbuat baik, tapi masalah dia adalah satu, dia mengaku dirinya menjadi Allah, Tuhan. Jadi kalau kita dikit-dikit neraka loh, musyrik. Jadi kalau begitu caranya, yang beda dengan pendapat kami adalah musyrik, masuk neraka. Boleh ngomong gitu? Tahu dari mana dia di neraka? Yang berhak menetapkan surga di neraka siapa? Ya astagfirullahaladzim ya, pakai bajunya itu, bajunya subhanallah. Itu nggak sama banget dengan ajaran yang ada di Islam tuh, nggak sama banget. Itu percuma lagi, neraka lagi tempatnya. Apa boleh Ibu mengatakan ini?
Ih, itu si Adipura ya, udah ganteng lagi. Ih, pasti neraka. Tahu dari mana Adipura di neraka? Betul. Suatu saat saya sholat di salah satu tempat masjid di daerah Kramat Jati. Selesai saya sholat, ustaznya ngomong gini, banyak sekali orang yang sholat tapi masuk neraka. Kenapa Pak Ustadz? Ya itu kayak kamu tuh, lihat. Dia sambil menunjuk celana saya langsung gini aja. Dan waktu itu saya memang lagi agak bawel mulutnya. Saya ngomong, Bapak, kalau Bapak bisa berkata saya di dalam neraka, Bapak kira-kira ada di mana? Saya ada di Cinere, di Rumil Cinere. Ibu melihat saya sekarang. Ibu ada di mana? Rumil Cinere, betul. Jadi kalau ibu bilang saya di neraka, Bapak bilang saya di neraka, Bapak ada di mana? Jangan-jangan saya mungkin bisa masuk neraka gara-gara dosa saya, tapi Bapak juga bisa masuk neraka gara-gara Bapak mengaku diri Bapak sebagai Tuhan. Langsung diam dia. Oh, itu di dalam dalil-dalil yang mana? Ayo kita keluarin Quran dan hadis. Ayo, saya siap berhadapan dengan ini. Tapi sebelum saya berdebat, Anda baca ayat ini. Tidak ada satupun yang berhak mengatakan Adipura di dalam neraka. Tidak ada satupun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Kapan, Bu? Kalau sekarang udah kiamat belum? Kok Anda jadi Tuhan kecil? Langsung diam dia. Susah ya ngomong sama pemain sinetron? Oh tidak. Pemain sinetron bukan jago ngeles, tapi jago berdasarkan dalil. Maka saya menghimbau kepada muslimin dan muslimat, bukan saatnya sekarang kita mencari kesalahan orang lain, bukan saatnya kita mengejudge orang lain, tapi sekarang saatnya kita amal ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, karena Anda bukan nabi, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang udah banyak nggak jadi Tuhan kecil? Oke, sekarang kita lanjutkan ke masalah kita. Jadi yang berhak menentukan seseorang di surga dan di neraka siapa? Dari dalil inilah, maka Muhammad Rasulullah SAW pun tidak tahu kalau seseorang itu akan masuk surga. Surat 6 Al-An'am ayat 50. Nah, nanti kita akan buka. Lantas yang bilang benar dalilnya mana, Di? Sabar. Sabar, tenang, silahkan. Surat 6 ayat 50 Al-An'am. Surat 6 ayat ke 50. Tolong dibacakan. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa pembendera Allah adalah padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah aku tidak memikirkannya? Jadi Nabi Muhammad tahu nggak kebenaran Allah? Nabi Muhammad tahu nggak yang gaib? Tidak. Bahkan Nabi Muhammad tahu nggak kalau seseorang itu di dalam surga? Tidak. Dari dalil inilah yang mengatakan Nabi Muhammad pun tidak tahu. Oke? Tapi sekarang mari kita lihat. Seiring dengan waktu, Nabi Muhammad mengikuti hanya Quran, betul? Di saat Nabi Muhammad mendapatkan ayat ini, apakah Nabi Muhammad tahu yang gaib? Tidak. Apakah Nabi Muhammad tahu seseorang di dalam surga dan neraka? Tidak. Tapi waktu berjalan, beliau pun akhirnya mendapatkan ayat-ayat yang lain, betul? Kan di sini dikatakan, aku tidak tahu perbenaran Allah, aku bukan malaikat, aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dari Tuhanku, betul? Menurut wahyu ini, Nabi Muhammad tahu tidak kalau beliau itu akan masuk surga? Belum. Namun waktu bertambah. Cuk. Nabi Muhammad pun berubah dari posisi yang ini bertambah dengan jumlah ayat yang dikuasainya. Maka masuklah ke ayat yang seperti ini. Surat 69 ayat ke-40. Al-Qalam. Perhatikan baik-baik.
Al-Quran turunnya satu apa bertahap? Oke. Lanjut sekarang. Silakan bagi yang sudah mendapatkan. Mengingat waktu, kalau yang sudah dapat silakan. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Nah, Nabi Muhammad itu termasuk level Rasul biasa apa Rasul yang mulia? Oke. Muhammad Rasulullah SAW seiring dengan waktu mendapat gelar Rasul yang mulia. Pertanyaan selanjutnya, apakah Rasul itu disamakan di hadapan Allah? Tidak. Bagi Allah, setiap Rasul memiliki perbedaan. Bagi Allah, Rasul itu memiliki perbedaan. Surat 2 Al-Baqarah ayat 223. Dulu saya pengajian di sini ada air putih ya. Kan sekarang lagi Ramadan, jadi cuma ada tisu. Itu bedanya dulu dengan sekarang. Beda nggak? Beda nggak? Beda kondisi, beda keadaan tidak? Oke, sekarang. Dulu Nabi Muhammad memang tidak tahu apa-apa. Maka beliau pun tidak tahu kalau beliau akan masuk surga. Seiring dengan waktu, beliau menjadi Rasul yang mulia. Betul? Sekarang ibu buka surat 2 Al-Baqarah 253. Silakan, tolong dibacakan. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia. Dan sebagian Allah meninggikan beberapa derajat. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berpuluh-puluhan orang-orang yang datang sesudah Rasul-Rasul itu. Iya. Oh nggak apa-apa. Boleh pakai mic saya. Nggak apa-apa, silakan pakai ini. Oh di situ boleh. Ya yang gampang aja. Ya, perhatikan baik-baik. Iya nggak apa-apa. Surat 2 Al-Baqarah 253. Rasul-rasul itu kami berikan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada ditinggikannya beberapa derajat. Dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat, dan kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka kelak akan berbunuh-bunuhan. Setelah bukti-bukti sampai kepada mereka, tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kafir. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Jadi Rasul itu bertingkat-tingkat tidak? Saya mau nanya sama ibu, kira-kira Rasul yang bertingkat-tingkat itu Nabi Muhammad urutan yang mana? Rasul yang mulia. Maka urutan tertinggi tidak? Oke, sekarang kita lihat. Di surat 72 Al-Jin ayat 25 sampai 28. Silakan dibaca. Biar kita tahu, sebenarnya Nabi Muhammad tuh tahu nggak ya? Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan 72 ayat 25.
72 Al-Jin ayat 25. Ya. Oh, berarti 26 aja lah, Bu. 26 aja. Atau 25 juga boleh, nggak ada masalah. Silakan. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama. Lanjut. Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu. Tahan. Jadi Allah tidak memperlihatkan yang goib kepada siapapun. Karena itu Nabi Muhammad tidak tahu sesuatu yang goib. Tidak tahu seseorang itu di dalam surga atau neraka. Betul? Lanjut lagi ayatnya. Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya, agar dia mengetahui bahwa Rasul-Rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Jadi goib tidak pernah Allah beritahu kepada orang lain, betul? Tapi kalimatnya kecuali kepada Rasul yang dikehendaki, betul tidak? Jadi yang goib Nabi Allah kasih tahu nggak ke semua orang? Tidak. Tapi kepada Rasul yang dikehendakinya Allah kasih tahu nggak yang goib? Nah, ini aja bacain. Sip. Jadi Allah tidak memberitahu yang goib kepada siapapun, tapi Allah memilih rasul-rasulnya. Di surat 72 ayat 25 sampai 28, Dia yang mengetahui yang goib dan tidak ada yang tahu kecuali rasul-rasul yang dikehendaki. Berarti ada nggak rasul-rasul yang diberi tahu yang goib sama Allah? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Coba ulang lagi surat 72 25 sampai 28-nya. Ulang lagi. Nggak harus yakin, pas disebut ada pada diem, jadi kayak nggak ragu. Coba baca lagi. Coba. Surat 72 ayat 25 sampai 28. Coba, tolong dibacain. Perhatikan baik-baik. Ya, silakan. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau Tuhanku menetapkan waktunya masih lama. Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Tahan. Jadi ada nggak Rasul yang diridhoinya yang akan diberitahu yang gaib? Ada. Maka dari situ Nabi Muhammad tahu nggak bahwa seseorang itu bisa masuk surga dan neraka? Karena itu tidak ada yang tahu tentang ciri kiamat, betul Bu? Tapi Nabi Muhammad tahu nggak ciri-ciri kiamat? Tahu dari mana? Tahu dari mana? Ulang. Mindset berpikirnya dulu, sabar. Gini. Awalnya Nabi Muhammad tidak tahu apa-apa. Ini ayatnya, betul? Nabi Muhammad tidak tahu yang gaib, tidak tahu kiamat, tidak tahu seseorang masuk surga, masuk neraka. Maka hadisnya, aku pun demikian, yang dipakai oleh Quraisy Shihab. Seiring dengan waktu, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul yang mulia. Di ayat ini, Rasul itu bertingkat-tingkat. Dan kalau Nabi Muhammad Rasul yang mulia, maka tingkatan Nabi Muhammad adalah Rasul yang mulia. Setuju? Di ayat ini tidak ada satupun nabi yang diberitahu yang gaib, tidak ada satupun rasul yang diberitahu yang gaib, kecuali rasul yang dikehendaki, rasul yang diridhoi. Kalau rasul yang diridhoi, levelnya itu rasul yang mulia atau rasul yang biasa? Nabi Muhammad rasul yang mana? Maka Nabi Muhammad tahu nggak yang gaib? Nah, setelah menerima ayat ini, maka Nabi Muhammad tahu kalau orang yang mengurus yatim piatu akan masuk surga. Dan setelah itu Nabi Muhammad pun tahu kalau dirinya akan masuk
surga. Tahu dari mana? Sabar, saya akan buktikan. Ya sabar dulu. Nah, Ibu, Nabi Muhammad adalah Rasul yang mulia. Setuju? Ayatnya ini. Rasul yang mulia adalah Rasul yang paling bertakwa. Karena manusia yang mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling. Surat 49 ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqna min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Setuju? Nah sekarang saya mau nanya, kalau beliau Rasul yang mulia, kira-kira beliau takwa nggak? Nabi Muhammad Rasul yang mulia, takwa nggak? Kalau orang takwa masuk surga nggak? Silakan baca. Orang bertakwa masuk surga nggak? Maka setelah Nabi Muhammad mengetahui kalau beliau adalah innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan kepada Rasul yang mulia, sementara Al-Quran diturunkan kepada beliau, maka beliau tahu nggak beliau menjadi Rasul yang mulia? Ketika beliau tahu bahwa beliau adalah Rasul yang mulia, maka beliau tahu bahwa yang mulia di sisi Allah adalah manusia yang bertakwa, maka Allah pun telah memberitahu beliau kalau beliau pasti akan masuk surga. Surat 16 ayat 30 sampai 32. Dari situ Rasulullah bersabda, aku seperti ini dengan orang yang mengurus yatim piatu di dalam surga. Kenapa? Karena Rasulullah tahu nggak kalau beliau akan masuk surga? Tahu dari siapa? Tahu dari siapa? Dari Allah. Dan Allah ngasih tahu Muhammad itu Rasul yang mulia karena Nabi Muhammad membawa Quran. Rasul yang paling mulia di sisi Allah adalah Rasul yang paling bertakwa. Karena yang mulia di sisi Allah adalah Rasul yang bertakwa. Jadi Nabi Muhammad bertakwa apa tidak? Takwa. Kalau orang bertakwa masuk surga nggak? Baca dulu ayatnya. Surat 16 ayat 30 sampai 32. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik, dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Tahan. Jadi orang bertakwa masuk surga nggak? Yakin? Nabi Muhammad termasuk Rasul yang mulia tidak? Yang mulia di sisi Allah, yang tinggi apa yang pendek? Yang takwa. Ya. Maka Nabi Muhammad disebut Rasul mulia. Yang bilang Nabi Muhammad Rasul yang mulia siapa? Allah. Makanya Nabi Muhammad termasuk orang yang takwa tidak? Nah kalau orang bertakwa masuk surga nggak? Maka Nabi Muhammad tahu nggak kalau beliau masuk surga? Tapi awalnya tahu nggak? Al-Quran turunnya langsung apa bertahap? Ketika Nabi Muhammad menerima ayat ini, memang benar Nabi Muhammad tidak tahu kalau beliau masuk surga. Tapi seiring dengan waktu ayat bertambah selama 23 tahun. Surat 17 Al-Isra ayat 106. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan ayat-ayat ini, beliau tahu kalau beliau diangkat menjadi Rasul yang mulia. Beliau tahu kalau beliau termasuk orang yang bertakwa akan masuk surga. Dan beliau tahu bahwa yang mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Innallaha apa? Innahu laqaulun rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dari situ Nabi Muhammad tahu nggak beliau mulia? Dari situ beliau tahu nggak kalau yang mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa? Maka beliau tahu nggak kalau itu beliau bertakwa? Karena itu Nabi Muhammad pasti masuk surga. Satu, maka beliau tahu masuk surga. Selain daripada itu, Nabi Muhammad juga sudah mulai tahu sesuatu yang gaib. Jadi beliau tahu bahwa beliau masuk surga, dan beliau pun sudah diberitahu bahwa orang yang mengurus anak yatim akan masuk surga. Maka beliau berkata, aku seperti ini dengan orang yang mengurus anak yatim piatu di dalam surga. Tapi di awal Nabi Muhammad tahu nggak kalau beliau masuk surga? Kan belum dapat ayat ini. Karena Al-Quran turunnya berangsur-angsur. Ketika mendapatkan ayat ini, Nabi Muhammad tahu nggak ciri-ciri kiamat? Belum. Tapi setelah mendapatkan ayat ini, bahwa Nabi Muhammad diberitahu yang gaib, ada rasul-rasul yang diridhoi Allah yang diberitahu yang gaib. Nabi Muhammad tahu yang gaib nggak? Nabi Muhammad tahu nggak Islam akan menjadi 73 golongan? Tapi setelah menjadi ini, tahu nggak? Dulu Nabi Muhammad tahu nggak ciri-ciri kiamat? Tapi setelah sekarang, tahu nggak? Nah, yang jadi masalah,
orang tidak tahu surat 17 ayat 106 Al-Isra, bahwa Al-Quran diturunkan berangsur. Jadi benar nggak ketika mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak tahu bahwa beliau masuk surga? Benar nggak? Ini. Tapi sekarang Nabi Muhammad tahu nggak kalau beliau masuk surga? Dari mana? Ini. Betul tidak? Jadi yang benar yang mana? Surat 17 ayat 106. Itu yang membedakan. Orang baca hadis letterlock langsung ngomong. Padahal dia lupa. Ini hadis diterima oleh Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad umur berapa tahun? Ketika Nabi Muhammad berumur 40 tahun dengan 60 tahun beda nggak? Dulu awal Quran turun 25, nah ketek jadi Rasul 40, ketek ayat nambah terus nggak? 60 udah mulai lengkap nggak? 62 lengkap nggak? Lengkap. Maka beda. Sekarang orang nggak lihat itu. Orang cuma tahu ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah. Tapi dia tidak tahu ini hadis kapan turunnya. Maka ketika Rasulullah berkata, aku tidak tahu bahwa seseorang masuk surga, betul tidak? Betul, om belum dikasih tahu. Tapi seiring dengan waktu jadi tahu nggak? Nah, ini diperdebatkan. Padahal dua-duanya benar nggak? Baca surat 17 ayat 106. Jadi bagaimana mungkin Anda berbicara hadis tapi Anda nggak tahu Qur'annya? Jadi yang terjadi kita ribut. Ya silakan. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Jadi bertahap apa langsung? Jadi awal-awal Nabi Muhammad tahu yang gaib nggak? Tapi seiring dengan waktu Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul yang mulia. Rasul itu bertingkat-tingkat dan Nabi Muhammad menjadi Rasul yang mulia. Dan Allah memberitahu yang gaib kepada Rasul yang diridhoi. Kira-kira Rasul yang diridhoi itu Rasul yang mulia atau tidak? Nah kalau beliau mendapatkan menjadi Rasul yang mulia, jadi beliau dikasih tahu nggak yang gaib? Dikasih tahu sama Allah bahwa Rasul yang mulia adalah Rasul yang paling bertakwa. Betul? Surat 49 ayat 13. Nah orang bertakwa pasti masuk surga nggak? Masuk surga. Maka beliau tahu nggak kalau beliau masuk surga? Nah, betul tidak? Jadi sebenarnya yang mengatakan bahwa Muhammad pasti masuk surga ada nggak di Quran? Ada. Namanya siapa? Ini kan baru Rasul nih. Ini kan baru disebut Rasul. Nama Rasulnya siapa? Kan kita nggak tahu dong. Pingin tahu nggak? Saya kasih tahu kalau pingin tahu. Rasul yang mulia ini namanya ini. Siapa? Siapa yang Rasul? Nama Rasul yang mulia ini siapa? Surat 33 ayat 40. Silakan. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ditulis nggak bahasa Arabnya Muhammad? Bahasa Arabnya ditulis Muhammad kan? Ya. Muhammad. Jadi nama daripada Rasul yang mulia tadi siapa? Masih nggak yakin Nabi Muhammad masuk surga? Yakin nggak? Jadi Nabi Muhammad pede nggak ketika beliau berkata, aku seperti ini dengan orang yang mengurus yatim piatu di dalam surga? Jadi Nabi Muhammad tahu nggak kalau beliau akan masuk surga? Dikasih tahu siapa? Tapi zaman awal Nabi Muhammad tahu nggak akan masuk surga? Jadi yang benar hadis yang mana? Yang benar hadis siapa? Kok pada ribut? Ada Rasulullah yang dimuliakan. Nah, tapi apakah Nabi Muhammad itu pada tempatnya mengenai dirinya sendiri bahwa dia sudah cukup bertakwa sehingga dia boleh masuk surga? Innahu
laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan kepada Rasul yang mulia. Pertanyaannya, siapa yang menerima Al-Quran? Adipura, Nabi Isa, Nabi Musa, atau Nabi Muhammad? Dikatakan di sini adalah innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan kepada Rasul yang mulia. Oke? Kita nggak usah dulu tahu namanya. Kita cuma tahu Al-Quran diturunkan kepada Rasul yang mulia. Yang mulia di sisi Allah, yang tinggi apa yang pendek? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang mulia di sisi Allah adalah manusia yang bertakwa. Maka Nabi Muhammad adalah Rasul yang mulia. Kira-kira Nabi Muhammad termasuk yang takwa nggak? Kalau nggak diangkat jadi Rasul yang mulia dong. Betul, betul. Sekarang kita lihat, orang bertakwa masuk surga nggak? Kira-kira Nabi Muhammad setelah tahu ayat ini, tahu nggak kalau belum masuk surga? Tahu nggak kira-kira? Tahu, tahu. Namanya belum tahu. Turun ayat lagi 3340. Namanya siapa? Muhammad. Jadi beliau pede nggak? Aku seperti ini. Nih, kita urut. Ini kalau ngurutnya ke atas. Kalau ngurut ke bawah, Rasul itu bertingkat-tingkat. Dan Nabi Muhammad termasuk Rasul yang mulia. Di surat 72 ayat 25 sampai 28, tidak ada satupun yang tahu yang gaib, kecuali Rasul yang diridhoi. Di ayat ini dikatakan, Rasul-Rasul tidak pernah dikasih tahu, kecuali ada seorang Rasul yang dikasih tahu. Tapi ini nggak disebut siapa nama Rasulnya. Kira-kira Rasul yang diberitahu ini Rasul yang biasa apa Rasul yang mulia? Kan Allah udah ngomong di Rasul itu bertingkat-tingkat. Nabi Muhammad tingkatan yang mana? Rasul yang mulia. Allah ngomong, aku tidak beritahu yang gaib kecuali kepada Rasul yang dikehendaki. Kira-kira Nabi Muhammad tahu yang gaib kan? Sekarang saya buktikan. Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Yusuf bisa baca tabir gaib nggak? Nabi Yusuf bisa baca tabir gaib nggak? Bisa dong, dengan mimpi. Nabi Muhammad? Ibu ngehina Nabi saya. Kalau Nabi Muhammad tidak tahu yang gaib, bagaimana Nabi Muhammad cerita tentang ciri-ciri kiamat? Betul? Tapi harus ada bukti. Di Quran mana? Betul? Baca surat 19 ayat 64. 19 Maryam ayat 64. Karena bunda yang nanya, boleh nggak kalau bunda yang jawab? Surat 19 Maryam ayat 64. Kira-kira Nabi Muhammad tahu nggak ya yang gaib? Mari kita lihat. Kira-kira ayat ini turun kepada siapa nih? Bu, ayat Al-Quran ini turun kepada siapa? Wah, lanjut sekarang. Dan tidaklah kami Jibril turun kecuali atas perintah Tuhanmu, miliknya segala yang ada di depan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Tuhanmu tidak lupa. Malaikat Jibril turun nggak ke hatinya Nabi Muhammad? Malaikat Jibril tahu yang akan datang, tahu masa lalu, tahu yang sekarang. Betul tidak? Malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad, ngasih taunya di mana? Surat 2 ayat 97. Ngasih taunya di mana? Di hati. Ngasih tahu apa? Yang lalu, sekarang, dan akan datang. Sekarang saya buktikan. Yang lalunya apa, yang akan datangnya apa. Jadi kita harus tahu bahwa Nabi Muhammad ternyata levelnya tinggi banget. Cuman yang kita tahu sekarang, Nabi Muhammad tahu nggak masa yang akan datang? Karena nggak kenal sama Nabi Muhammad. Kita baca hadis tapi nggak kenal Nabi Muhammad kan malu, Bu. Saya mau nanya, Nabi Musa alaihissalam bisa belah laut nggak? Nabi Muhammad? Jangan ngehina Nabi saya. Ini gimana sih ini ngehindari tadi ya? Ini ngomong Nabi Muhammad nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Bener, saya jadi tersinggung. Saya akan buktikan. Saya akan buktikan secara Quran. Nabi Musa alaihissalam bisa belah laut, Nabi Muhammad bisa belah apa? Kita buktikan secara Quran. Alah, nanti bulan dengan bumi gedean mana? Bulan dengan bumi gedean mana? Nabi Muhammad bisa belah bumi nggak? Mana buktinya? Saya buktiin secara Quran. Makanya kalau kita tahu Quran, enak baca hadisnya.
Ya, coba sekarang dilihat dulu. Tadi siapa? Nabi Muhammad tahu yang gaib nggak? Tahu. Tahu yang akan lalu, tahu yang akan datang. Betul? Sekarang saya tunjukkan. Benar nggak Nabi Muhammad itu tahu yang akan datang, tahu yang lalu? Saya buktikan secara Quran. Oke? Nabi Muhammad tahu nggak kalau Islam akan berpecah belah? Tahu dari siapa? Dari Allah. Buktinya mana? Surat 23 ayat 51, 52. Dari 52 aja. 23 Al-Mu'minun ayat 52 sampai 53, 54. 23 Al-Mu'minun ayat 53 sampai 54. Nabi Muhammad tahu nggak masa yang akan datang? Maka Rasulullah bersabda, nanti Islam akan menjadi 73 golongan. Tahu dari mana? Dari Allah. Allah kasih tahu di dalam Al-Quran. Silakan surat 23 ayat 53. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya dan menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Jadi Islam akan berpecah belah nggak? Dan setiap golongan merasa paling bangga nggak? NU, Muhammadiyah, Salafi, gitu nggak semuanya? That's it. Maka Nabi Muhammad tahu nggak kalau Islam akan 73 golongan? Kapan tahunya? Jadi Nabi Muhammad tahu yang gaib nggak? Tahu dari siapa? Lanjut. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan. Biarkan Islam akan berpecah belah menjadi beberapa golongan dan setiap golongan menjadi bangga dengan golongannya masing-masing. Biarkan mereka dalam kesesatan, kata Allah, sampai suatu waktu. Kapan? Ketika mereka kembali ke Al-Quran. Maka Rasulullah bersabda, qala Rasul ya Rabbani inna qaumitakhadu hadal Qur'ana mahzura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang diabaikan. Ucapan Nabi Muhammad ini begitu penting sampai Allah tuangkan di dalam Al-Quran. Surat 25 Furqan ayat ke-30. Itu perkataan Nabi Muhammad sampai dituangkan dalam Quran, penting nggak? Dari situ kita tahu rupanya umat Islam mulai meninggalkan Al-Quran. Buktinya apa? Ketika ditanya, Nabi Muhammad, Nabi Musa alaihissalam bisa belah laut, Nabi Muhammad bisa nggak? Saya sedih. Suatu saat anak saya pulang ke rumah, dia bilang sama ibunya, ayah, ibu, ayah mana? Mama, ayah mana? Ayah lagi syuting. Ayah mana? Kenapa aku pingin ngomong sama ayah? Udah sama mama aja. Nggak bisa, ini rahasia. Jam 8 dia belum tidur, jam 9 belum tidur. Akhirnya istri saya telepon, yang kamu pulang tuh, si adik nggak mau tidur itu. Kenapa? Nggak tahu, ada rahasia. Saya nanya malu, udah selesai belum? Selesai saya langsung pulang. Pulang ke rumah, assalamualaikum, apa, mana? Ayah, aku mau nanya. Apa? Duduk ayah, duduk. Ya, duduk. Nabi Musa alaihissalam bisa belah laut nggak? Bisa. Nabi Isa alaihissalam bisa bangunkan orang mati nggak? Bisa. Nabi Muhammad bisa nggak? Jawab. Ibu bilang enggak. Sebagai anak yang butuh figur seorang pahlawan, pahlawannya tidak ada kalau begitu. Kalah sama nabi yang lain. Betul? Saya mau nanya, Bu. Kalau ada mobil ini adalah last edition, artinya penutup. Zaman dulu ada mobil merek X, itu belum pakai cakram. Sekarang sudah pakai cakram. Sekarang malah sudah pakai ABS, betul. Kalau last edition itu ada cakramnya nggak? Ada ABS-nya nggak? Kalau dulu aja Nabi Musa alaihissalam bisa belah laut, ini Nabi penutup nggak bisa apa-apa. Yang bener dong. Wah, gayanya actingnya. Sekarang saya nanya sama ibu, Nabi Muhammad bisa belah laut apa tidak? Mana ayatnya? Ketika digeniin sama Adipura baru, iya sih tapi mana ayatnya ya? Surat 13 ayat 31. Saya ngomong sama anak saya, anakku tercinta, Nabi Muhammad bisa belah laut. Seperti Nabi Musa, lebih dari itu. Nabi Muhammad bisa nggak membangunkan orang mati? Adipura bilang, lebih daripada membangunkan.
Saya akan buktikan. Surat 13 ayat 31. Nabi Muhammad punya mujizat. Mujizat Nabi Muhammad apa, Bu? Yakin? Sekarang ibu buka surat 13 Ar-Ra'd ayat 31. Makanya Bu, mana mungkin ibu mengenal Allah, mana mungkin ibu mengenal Muhammad Rasulullah SAW kalau Qurannya nggak pernah dibaca. Silakan Bunda. Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan itu bumi dapat dibacakan atau bumi jadi terbelah atau orang yang sudah mati dapat berbicara. Itulah Al-Quran. Tahan. Kitab suci mana yang bisa membuat bumi terbelah? Bu, lautan dengan daratan gedean mana? Lautan. Bumi dengan lautan gedean mana? Bumi. Ini kan bumi. Saking ini apa, actingnya di pura langsung terpukau. Perhatikan, ini bumi. Di bumi ini ada daratan dan lautan. Betul. Ini bumi. Di bumi ini ada daratan dan lautan. Daratan dan lautan gede lautan. Bumi dengan lautan gedean apa? Musa alaihissalam belah laut, lautnya juga sungai Nil. Nabi Muhammad belah apa? Kata siapa? Maka ketika hadis yang berkata bulan terbelah, masalah buat kita. Bumi dengan bulan gedean mana? Oke. Jadi Nabi Musa alaihissalam belah apa? Laut. Nabi Muhammad? Kata siapa? Jadi Nabi Musa alaihissalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saktian mana ya? Anak saya langsung mukanya mulai terbelalak. Jadi bener ya Nabi Muhammad bisa belah laut? Pede dia sebagai Nabi Muhammad. Oke, sekarang berikutnya. Nabi Musa alaihissalam bisa bangunkan orang mati, betul? Ibu kalau malam-malam lagi tidur dibangunin suami buat diapain? Buat diajak ngobrol. Ini ibu lagi tidur nih, dibangunin. Mah. Terus mamanya bangun. Apa sih ayah? Bangun dulu mah. Apa? Papa mau nanya, itu berkas yang kemarin dikirim yang ke sini di mana? Oh, ada di sana. Jadi ibu dibangunin untuk diajak bicara. Musa alaihissalam, Isa alaihissalam membangunkan orang mati dengan tujuan mencari informasi, betul? Orang mati digali kuburannya, dibangunin. Bangun. Itu mau nanya gini nih. Oh iya, tidur. Mati lagi nggak? Mati lagi. Saya mau nanya, yang menghidupkan dan mematikan siapa? Tiba-tiba ada orang namanya Isa alaihissalam bangunkan orang mati. Bingung nggak? Menghidupkan mematikan tadi siapa? Oh, ini ada orang mati, lagi mati dibangunin bisa hidup. Di zaman 0 Masehi, ini bicara 0 Masehi kan? Kan Isa al-Masih lahir itu 0 Masehi. Semua pada bingung. Ada orang bisa bangunkan orang mati. Sementara mereka tahu dari Musa alaihissalam kitabnya Taurat bahwa yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah. Kok ada orang yang bisa menghidupkan orang mati? Mulai begini melihatnya. Terus berpikir, ini gitu Allah? Nggak mungkin. Kayaknya mah anaknya. Bapaknya siapa bapaknya? Oh, nggak ada bapaknya. Oh, ini anaknya. Dari sana lahir Isa al-Masih, anak Allah. Jadi yang benar kita bantuin. Tapi pertanyaannya, Nabi Muhammad kemudian bisa nggak bangunin orang mati? Bu, ibu dibangunin buat diajak bicara. Betul? Kalau tadi dengan perkataan apa lagi orang mati bisa bicara? Dengan Jadi Nabi Muhammad nggak usah ngebangunin. Kuburan aja, cuman gini aja. Bisa ngomong sama orang yang mati. Kalau yang Nabi Isa mah dibangunin dulu, gali dulu, bangun, baru ngobrol, mati lagi. Nabi Muhammad nggak perlu, lagi mati dia mana? Maka dalam hadisnya ketika Rasulullah lagi safar, berhenti di kuburan, kemudian beliau mengambil pelepah kurma, menyimpan pelepah kurma dan berlalu. Ditanya, ya Rasul, apa yang kau lakukan? Aku mohon kepada Allah agar orang yang di dalam kubur ini ditunda siksanya sampai pelepah mengering. Tahu dari mana? Dengan kitab apa orang mati bisa bicara? Quran. Gitu kan kata ayatnya. Makanya Nabi Muhammad bisa belah laut nggak? Bumi. Nabi Muhammad bangunin orang mati atau cukup langsung ngobrol begini? Terus ibu bilang, Nabi Muhammad nggak bisa belah laut, Nabi Muhammad nggak bisa bangunin orang mati. Terus Adipura bilang, kasihan. Noh, gimana kalau begitu? Ketika anak saya mendengar begitu, anak saya bangun dari tidurnya dan meluk bapaknya dan menangis. Aku bangga sebagai muslim ayah.
Kalau anak ibu nanya, Nabi Muhammad bisa belah laut nggak? Anaknya gini langsung, Nabi Muhammad bisa bangunin orang mati nggak? Enggak. Subhanallah, kata buku agama dengan kata Quran mana yang benar? Saya nggak ikutan. Saya nggak ikutan karena yang nulis buku agama bukan saya. Jadi di Quran apa itu? Ulang lagi ayatnya, suara ibu bagus. Perhatikan baik-baik kalau masih belum percaya. Iya nggak apa-apa. Mujizat Nabi Muhammad apa? Di Quran dijelaskan nggak bisa belah laut. Kata siapa? Ulang lagi ayatnya ibu, tolong perhatikan baik-baik. Subhanallah. Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan itu belum dapat digoncangkan atau begitu terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka. Sampai datang janji Allah menaklukkan Mekah, sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Dari dulu berubah nggak ya Qurannya sampai sekarang? Tapi ketika ditanya Nabi Muhammad mujizatnya apa? Surat 4 174 ibu ya. Surat 7 174 ya. Surat 4 174. Surat 4 An-Nisa 174. Silakan. Jadi Nabi Muhammad bisa belah laut nggak? Nabi Muhammad bisa bangunin orang mati nggak? Nggak perlu dibangunin, ngajak ngobrol. Ibu dibangunin buat apa malam-malam? Sekarang buat gitu, buat diajak ngobrol. Nah sekarang Nabi Muhammad harus bangunin dulu nggak buat ngajak ngobrol? Ya, kalau kita mah, mama bangun, mama. Tapi kalau udah punya ilmunya mah cukup gini aja si bapaknya. Udah bisa gitu. Kalau kita makan nggak bisa, udah bukan Nabi Muhammad, benar nggak bu? Kalau kita mah bangun mah. Mama bangun, mah, apa sih ayah? Itu berkas yang dikirim sama teman ayah mana? Oh di sana, oh iya, gitu kan? Kalau ini mah nggak cukup gini aja. Dengan kitab suci yang mana? Disebutin lagi, kitab suci yang mana nih yang bisa belah laut? Kitab suci yang mana nih yang bisa belah bumi? Dengan perkataan mana nih orang mati bisa bicara? Quran. Nabi Muhammad mujizatnya apa? Surat 4 174. Jadi Nabi Muhammad mujizatnya apa? Maka ketika Nabi Musa alaihissalam mujizatnya belah laut, Isa alaihissalam bangunkan orang mati, Muhammad Rasulullah kitab mujizatnya adalah Al-Quran. Namun sungguh disayangkan umat Nabi Muhammad tidak pernah memahami Al-Quran. Maka ketika ditanya Nabi Muhammad bisa belah laut nggak ya? Ibu-ibu, bapak-bapak yang selalu dimuliakan Allah, bagaimana mungkin kita mengenal hadis kalau kita tidak pernah mengenal Al-Quran? Mana mungkin Anda mengenal Muhammad Rasulullah SAW kalau Qurannya tidak pernah kita ketahui? Kebayang nggak? Umur ibu berapa? Kira-kira 27 tahun ya? 27 tahun masih ngomong Nabi Muhammad nggak bisa apa-apa, capek deh. Kenapa kita tidak pernah tahu? Karena kita selama ini belajar bukan kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi belajar kepada pendapat orang tentang Quran dan Sunnah. Lulusan Tebu Ireng Gontor, Sunan Derajat, Kairo, Madinah, beda. Maka kita hanya diajarkan perbedaan, bukan kembali lagi ke Al-Quran dan Sunnah. Karena itu Adipura bilang, mau nggak hari ini kuperkenalkan ibu kepada ustadz yang sebenar-benarnya? Apa? Quran. Maka ketika ada hadis belah bulan, masalah nggak buat Adipura ketika baca hadis belah bulan? Karena bulan dengan bumi lebih besar bumi. Masalah nggak ketika ada orang yang berbicara kepada Adipura, bagaimana cerita tentang orang lain? Bagaimana cerita tentang segala sesuatu? Adipura tidak bingung. Kenapa? Karena Adipura tahu betul di dalam Al-Quran Muhammad Rasulullah SAW bukan nabi biasa,
Beliau adalah Rasul yang mulia. Beliau akan tahu yang goib, karena yang goib hanya diberitahukan kepada Rasul-Rasul yang diridhoi. Mungkin nggak Nabi Muhammad menjadi Rasul yang diridhoi? Mungkin, karena Muhammad adalah Rasul yang mulia. Jadi mungkin nggak Nabi Muhammad dikasih tahu sesuatu yang tidak diberitahukan kepada Nabi-Nabi yang lain? Maka Nabi Muhammad tahu ciri-ciri kiamat. Tahu ini, tahu itu, tahu ini, tahu itu. Karena apa? Yang goib diberitahukan kepada dia. Cara ngeberitahunya gimana? Allah tahu yang lalu, Allah tahu yang di hadapannya, Allah tahu yang di belakangnya, Allah tahu yang akan terjadi sekarang. Dan malaikat Jibril mengetahui itu. Malaikat Jibril ngasih tahu kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad tahu yang akan datang, Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Dan Nabi Muhammad pun tahu bukti yang lalu. Bukti tahu yang lalu yang mana? Mau tahu nggak Nabi Muhammad tahu yang lalu? Ibu, Nabi Muhammad tahu nggak tentang penciptaan alam semesta? Tahunya dari mana? Quran. Surat 21 Al-Anbiya ayat 30. Sebelum penciptaan bumi pun Nabi Muhammad sudah tahu. Dari mana tahunya? Maka Nabi Muhammad tahu yang lalu nggak? Tahu yang akan datang nggak? Tahu dari mana? Namun sungguh disayangkan, umat Muhammad Rasulullah SAW tidak berkenan mempelajari Al-Quran, lebih senang mempelajari pendapat-pendapat orang tentang Quran dan Sunnah. Saya Adipura minta maaf lahir dan batin. Selain daripada pertanyaan tadi, ada lagi nggak pertanyaan? Kan tadi nanya, ya tahu dari mana sih kalau Rasul itu adalah Muhammad yang mulia? Tadi saya bilang Rasulullah yang mulia adalah orang yang menerima wahyu. Wahyunya adalah Quran. Muhammad adalah orang yang mendapatkan mujizatnya Al-Quran. Maka yang disebut Rasul yang mulia ini siapa? Muhammad. Tahu dari mana? Karena Rasul yang mulia adalah Rasul yang menerima Quran. Dan Muhammad punya mujizat. Mujizatnya apa? Quran. Jadi Nabi Muhammad tahu nggak kalau masuk surga? Di awal-awal? Karena ayat ini kan belum turun, masih awal. Dulu ibu lagi kecil, sudah tahu nggak 25 kali 4? Tahunya kapan? Lagi SD, TK, kamu 20 kali 4 tahu nggak? 20 kali 4? 1, ya kan namanya anak kecil, atu. Kelas berapa? Atu. Kelas apa? Atu aja semuanya, orang tahunya cuma 1. Tapi kalau udah gede tahu nggak? Nah sekarang kita melihat Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur. Ini enggak, dianggapnya Nabi Muhammad udah tahu semuanya. Belum, ini ada angsuran nih. Makanya kalau bicara hadis harus dilihat ini asbabul furudnya. Ini hadis turun kapan ini? Karena perbedaan hadis dengan satu yang lain hanya disebabkan perbedaan dekade Nabi Muhammad menyampaikan. Yang pertama Nabi Muhammad bilang, aku tidak tahu kalau aku masuk surga. Di sini aku sudah tahu masuk surga. Karena apa? Karena Nabi Muhammad hanya mengikuti Al-Quran dan Al-Quran turunnya bertahap. Bagi yang belum paham atau belum memahami, silakan bertanya. Jangan ngomongin Adipura di belakang. Sekarang aja, kalau ada yang mau bertanya, Mak ya. Iya, silakan. Ini mic-nya. Pak, itu kan yang di surah 23:53 yang 53 kan dibilang katanya Islam akan terpecah. Ya. Terus kan gimana caranya bahwa kita ini maksudnya adalah Islam yang memang benar, yang satu golongan itu di tengah keadaan sekarang kan kita harus berpegangan pada Al-Quran dan hadis. Sedangkan tahu saya seperti kayak golongan yang lain seperti Syiah, mereka juga punya hadis-hadis lain yang menandingi hadis-hadis yang sebagian besar kita udah tahu. Nah itu gimana caranya kita mensikapi bahwa Al-Quran kalau buat saya itu lebih apa ya, lebih ya ini memang udah janji Allah, Al-Quran akan dijaga, jadi yakin. Tapi kalau hadis itu kan banyak gitu loh Pak. Nah itu jadi gimana Pak maksudnya? Ya. Untuk mengecek hadis ini benar enggaknya dari mana ya? Betul? Makanya saya lucu, Anda bicara hadis tapi Anda nggak tahu Quran. Bagaimana mungkin Anda bisa mengecek? Perhatikan baik-baik. Di surat ke-56 Waqiah ayat ke-81. Surat 56 Waqiah ayat 81. Surat ke-77 ayat ke-50. Surat ke-39 ayat 23. Apa itu yang disebut dengan hadis? Saya bacain. Afaba bihadal haditsi antum mudhinun.
Fabi ai hadisi ba'dahu yu'minun. Artinya apa? Aksanal haditsi. Apa itu maksudnya? Coba ibu baca. Surat 56 ayat 81 terjemahannya. 56. Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Al-Quran. Bahasa Arabnya? Afaba bihadal haditsi antum mudhinun. Bahasa Arabnya apa? Hadis. Terjemahannya? Quran. Betul? Betul. Sekarang tambah lagi. Surat 77 ayat 50. 77 ayat 50. Ini boleh dihapus ya? Maka kepada pelajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman? Bahasa Arabnya? Fabi ai hadisi ba'dahu yu'minun. Hadis nggak? Bahasa Arabnya apa? Hadis. Terjemahannya? Quran. Iya, mau hadis itu kata sebenarnya adalah perkataan. Original bahasa, nih Bu. Hadis itu adalah perkataan sebenarnya. Perkataan. Makanya hadis ada dua. Hadis yang dalam pengertian perkataan, perkataan yang baik yaitu Quran. Tapi ada nggak hadis dalam pengertian perkataan yang buruk? Ada. Surat 31 ayat 6. Maka kalau kita ingin mengecek hadis itu benar enggaknya, balikin kemana? Kenapa? Mari kita lihat. Ini saya bicara hadis bukan dalam kontekstual perkataan ya, tapi nggak apa-apa. Hadis itu bahasa Arab, artinya perkataan. Perkataan itu ada dua, ada perkataan buruk, ada perkataan yang baik. Gitu. Yang buruk, surat 31 ayat 6. Bahasa Arabnya juga hadis, tapi ini lebih cenderung kepada perkataan yang buruk. Tapi hadis yang dimaksudkan dalam pemahaman kita sekarang adalah hadis adalah ucapan Rasulullah. Betul. Sekarang kita lihat. Di dalam Al-Quran berulang-ulang kata hadis itu diterjemahkan Quran. Kenapa hadis itu cenderung diterjemahkan Quran? Karena perkataan Nabi Muhammad apa? Perkataan Nabi Muhammad apa? Surat 1 sampai 5, 53 ayat 1 sampai 5. Surat 53 ayat 1 sampai 5. Silakan bagi yang berkenan membaca. Surat 53 ayat 1 sampai 5. Silakan. Bintang. Oh ya. Nggak apa-apa. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi ucapan Nabi Muhammad apa? Ucapan Nabi Muhammad apa? Quran. Jadi kalau saya ingin tahu hadis itu atau perkataan itu benar atau tidak, lihat apa? Karena Nabi Muhammad tipikal orang yang ngikutin Quran nggak? Sekarang saya mau nanya, kalau mungkin tidak Nabi Muhammad berkata sesuatu di luar Quran, mungkin nggak? Mungkin nggak Nabi Muhammad berkata sesuatu di luar ketentuan Allah, mungkin nggak? Saya mau nanya, pernah dengar nggak Nabi Muhammad diancam Allah? Pernah dengar nggak Nabi Muhammad diancam Allah? Dipotong kali ulat jantungnya. Kenapa? Nih baca ayat. Sampai 47. Ini agak panjang. Nabi Muhammad Rasulullah SAW tidak akan pernah berkata sesuatu di luar Quran. Karena ucapan Nabi Muhammad adalah wahyu yang diwahyukan. Maka untuk mengetahui bahwa hadis itu benar atau tidak, Anda harus melihat dari mana? Quran. Jadi maksudnya setiap hadis itu pasti ada referensi dari Al-Quran. Yes. Makanya kalimatnya, barang siapa yang mengikuti Rasulullah, dia ngikutin Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ngikutin apa? Nah sekarang yang kita pelajari ngomongin hadis tapi nggak pernah disebutin ayatnya. Padahal ketetapan hukum adanya di siapa? Allah. Juklak juknis ada di Rasulullah. Tapi Anda bicara juklak juknis tapi Anda nggak pernah berbicara dasar hukum Al-Qurannya. Bagaimana mungkin? Makanya ribut terus kita. Kenapa? Karena belajarnya hadis doang, Qurannya enggak.
Padahal hadis Anda akan tahu hadis itu benar enggaknya kalau Anda tahu apanya? Qurannya. Maka guru saya dulu bilang, belajar Qurannya baru kamu belajar hadis. Supaya kamu nanti nggak pusing belajar. Karena nanti kamu bertemu dengan hadis yang dikeluarkan oleh si A, oleh si B yang berbeda satu sama lain. Betul tidak? Dengerin si A, apalagi ada orang yang golongan tertentu pakai hadis yang lain. Tahu dari mana hadis itu benar enggaknya? Betul. Kalau nggak tahu Qurannya. Ya? Kan saya ngomong, Al-Quran itu dasar hukum, juklak juknisnya ada di sunnah. Maka kalimatnya, telah ada pada diri Muhammad Rasulullah SAW suri toladan. Suri toladan dari apa? Dari aplikasi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Maka ketika Al-Quran bilang sholat, sholat itu apa? Rasulullah tahu, diawali oleh takbir, diakhiri oleh salat. Juknis nggak? Contoh kan di Qurannya akimi sholat, gitu. Akimi sholat, dirikan sholat. Hari sholat juga kumaha Nabi Muhammad kieu ye, diawali oleh takbir, diakhiri oleh salam. Juknis. Maka kalau kita melakukan sholat ada dalil Qurannya nggak? Ada, karena ada akimi sholat. Ya kan gini, utluma uhiya ilaika minal kitabi wa akimi sholat. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Allah Al-Quran dan dirikan sholat. Ya kan? Yang diikuti kan itu. Terus yang dicontoh, ya Allah, ya Rasul, kumaha eta sholat teh? Sholat itu diawali oleh takbir, diakhiri oleh salam. Maka ini adalah juknis. Paham nggak maksud saya? Maka kalimatnya tadi di awal saya udah bicara, guru itu dua, digugu dan ditiru. Yang diikutinya Quran, ditirunya sunnah. Sekarang langsung aja Pak, gimana caranya kita bisa mengcounterpart perkataan yang katanya Al-Quran itu memang dikatakan sholat cuma 3 waktu, tapi Rasulullah mencontohkan 5, tapi ada golongan tertentu yang mengatakan 3. Itu bagaimana Pak? Karena kan Al-Quran memang kita juga pernah baca, memang yang bilang 3 waktu. Kata siapa? Nah, makanya kalau orang yang tahu 1000 ayat dengan yang 2000 ayat, mana yang lebih paham? Orang yang tahu 8000 ayat dengan yang 6000 ayat, mana yang lebih paham? 8000 mana? Quran nggak ada 8000, itu nggak ada namanya. Nah, benar kan? Makanya tenang sama Adipura. 8000 mana? Quran emang ada 8000. Perhatikan baik-baik. Kalau ibu langsung kepada masalah sholat ada berapa waktu, saya jawab merem itu masalah apa bu? Merem. Ya, nih saya akan buktikan. Saya udah ngomong awalan mulainya supaya sayanya enak. Mau jam segini, yuk. Oh, iya, nih, oke. Kecil itu mah. Gimana bu? Kecil itu mah. Iya sabar. Nih, surat 4 An-Nisa 103 bacain. Kalau nggak tahu ini berat bu. Taunya cuman ayat atati dikit-dikit aja, jadi galau. Nah, makanya yang galau mah, yang nggak tahu informasi. Ini ayatnya. Silakan dibaca surat 4 ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sip, jadi waktu sholat sudah ada nggak? Siapa yang ngomong waktu sholat sudah ada? Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju? Kapan itu waktu sholatnya? Surat 11 ayat 114. Makanya ketika berdebat kayak gini saya cengar-cengir. Guru saya bu, yang ahli Quran dan ahli hadis, ketika dipertanyakan kayak gini, ditanya, jawaban dia apa? Jangan nanya saya yang kayak gitu, mah Adipura aja yang jawab. Kang Adi, ngeri nggak? Ini nanya soal waktu sholat. Dia cuma ngomong gini, oh masalah itu, jangan nanya saya itu sih. Adipura aja yang jelasin kayak gitu. Guru saya bilang, ya guru saya bilang apa? Bukan level saya, kelas. Kenapa? Pertanyaannya basic banget. Gimana gitu? Kenapa? Karena guru saya udah bosen dengerin orang berdebat untuk hal yang nggak penting gara-gara tidak mengetahui ayat gitu. Umur guru saya kan udah tua bu, mungkin setiap hari ngadepin gitu. Kalau Adipura yang muda katanya. Silakan, surat 11 ayat 114.
Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Dalam ayat ini tepi pagi dan petang. Tepi paginya saya nggak tahu kapan. Yang saya tahu tepi petang, asar, dan permulaan malam, maghrib. Kalau tahu cuman ayat ini, maka cuma 3 kali nggak? Sekarang tambah lagi surat 17-78. Nah, sabar. Ada yang lanjut? Subhanallah. Tampangnya kayak gini, nggak ada yang percaya masalahnya. Kayak gini ngomongin Quran dari bawah ke atas. Subhanallah. Bilangin bukan, dia bukan Ustadz, jangan Bu, karena saya sepakat Ustadz adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kata Rasulullah juga 5 waktunya, kata Quran ya 5 juga. Ya sabar, surat 17-78. Ayo silakan. Tahan, laksanakan sholat sejak matahari tergelincir. Tergelincir ketika teratas, gitu kan? Kapan itu waktu kapan? Waktu sholat apa? Bu, kalau tergelincir itu posisi tertinggi apa terendah? Kalau tergelincir. Nah, dari tinggi menjadi bawah. Ketika matahari tertinggi jam berapa? Maka dirikan sholat setelah matahari tergelincir. Boleh sholat ketika matahari di ubun-ubun kita? Nggak boleh. Maka sholat duhur ketika matahari tergelincir nggak? Betul? Jadi waktu apa itu? Ini kan gini, tepi pagi, tepi petang, asar, atasnya adalah duhur. Ada nggak duhur, sholat duhur? Kata siapa? Tuh ayatnya. Lanjut lagi. Tahan, matahari tergelincir, duhur, gelap malam, lanjut. Dan laksanakan pada sholat subuh. Kenapa? Karena ini nggak jelas tapi pagi itu apa. Di sini ditekankan tapi pagi adalah subuh. Jadi waktu sholat berapa? Kata siapa? Kata siapa? Nggak percaya itu ayatnya. Bilang sama semua orang. Tapi ngomongnya jangan gini. Yang benar begini. Jangan. Karena, sholat Jumat saya juga mau. Surat 62 ayat 9. Surat 62 ayat 9. Al-Jumu'ah, sholat Jumat. Makanya dari tadi saya udah begini aja. Saya udah ngomong, Bunda, nggak bisa pagian. Biasa kita jam 10. Ya nggak apa-apa. Belum foto-foto. Ini gimana foto-fotonya sholatnya jam segini? Gampang kok 5 menit. Ya udahlah, sok lah. Ya, sok. Jadi sholat subuh ada nggak di Quran? Duhur, asar, maghrib, isya, Jumatan ada nggak? Karena sebagian bilang Jumatan nggak ada. Surat 62 ayat 9. Ibu yang baca. Ada duha mah sunnah, etama. Sunnah mah nggak usah dimasalahin atuh. Ima debat soal sunnah. Jadi ada nggak sholat Jumat? Tapi nggak ada waktunya ini waktu lagi tinggalkan perniagaan. Anda berniaga jam 12 malam. Anda berniaga jam berapa? Iya, jadi kan tinggalkan perniagaan. Jadi pasti siang. Kenapa? Karena di dalam Quran siang untuk cari uang, malam untuk istirahat. Maka perniagaan terjadinya siang. Maka sholat Jumat jadinya kapan? Lah ya sudah beres, nggak usah lagi diperdebatkan. Kalau yang wajib ada, terus tanya lagi, sholat duha gimana di Quran, sholat sunnah itu cuman adanya sholat tahajud. Di lain daripada itu, Anda ribut, salah sendiri. Kata Allah, yang di Quran cuma tahajud, sholat tambahan. Betul. Duha itu mah terserah. Tapi kalau ibu pingin tahu sholat duha dalilnya mana, saya keluarin Al-Qurannya. Tapi daripada ngomongin gitu, kapan saya sholatnya? Nah, kan tadi ada ayat yang suruh sholat Jumat, tinggalkan katanya. Kalau kamu lebih mengetahui. Ini mohon maaf, ayatnya ngomong begitu. Kita orang lagi belajar mengikuti Quran, harus ngikutin. Jadi Jumatan dulu ya. Kalau orang bilang, saya nggak mau Jumatan, terserah, malas mah ngomong, enggak, saya nggak ada dalilnya. Eta dalilnya, nggak percaya juga, terserah. Kalau kata saya mah ya, subuh sholat ada dalilnya, itu, duhur, itu, asar, itu, maghrib, itu, isya, itu. Saya emang nggak mau, terserah. Emang masalah buat Adipura. Tapi Adipura wajib menyampaikan waktu sholat berapa? Kata siapa? Kan kalau begini udah biasa, Bu. Jadi waktu sholat berapa?
Kan ini mau di DP mah harus kelihatan. Jadi waktu sholat berapa? Subuh ada nggak di Quran? Duhur, asar, maghrib, isya, Jumatan? Kata siapa? Yakin? Kenapa? Itu pentingnya ibu baca Quran. Itu pentingnya kita baca utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran. Kalau ibu tahu Quran dari dulu, kira-kira debatnya tuh soal 3, 5, ribut nggak? Jadi yang suka ribut 35 baca Quran nggak? Masa saya mesti ngomong gitu, kan nggak sopan. Makanya saran saya, Al-Quran menyelesaikan perselisihan. Karena itu kembali ke dalam Al-Quran. Menurut Al-Quran kita tidak boleh ribut satu sama lain. Kalau anda yakin dengan 3, silahkan. Karena dia sudah menjalankan perintah Allah, tapi belum utuh. Padahal perintah Allah, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Artinya semua ayatnya kita pakai. Mohon maaf ibu, saya tidak bermaksud menyudutkan satu golongan apapun. Karena bagi saya selama syahadatnya sama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan selama Al-Qurannya sama, dia adalah saudara bagi saya. Kalau ada perbedaan di dalam menafsirkan, maka tambahkan ayatnya supaya penafsiran kita tidak salah. Orang yang tahu 1000 ayat dengan yang 2000 ayat, dengan yang 3000 ayat, dengan yang 6000 ayat, tentu akan berbeda satu sama lain. Karena itu, mari kita sekarang luangkan waktu untuk memahami Al-Quran. Dan di bulan Ramadan disebut bulan rahmat ketika kita membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran. Insya Allah ke depan kita termasuk orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya minta maaf lahir dan batin apabila ada ucapan perbuatan, tapi saya adalah motivator yang mengajak Bapak dan Ibu untuk berkenan kembali mempelajari Al-Quran dan Sunnah, karena sudah membuktikan bahwa perbedaan dalam masyarakat ternyata diselesaikan oleh Al-Quran dengan sangat gampang. Sekali lagi saya Adipura mohon maaf lahir dan batin. Subhanaka Allahumma wa bihamdi asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.